Wong Tengger dengan Gunung Bromo ini seperti halnya bapak dan anak. Artinya ini Bromo ini adalah cikal bakal. Cikal bakal Wong Tengger. Terus kaitannya dengan aktivitas manusia dengan Gunung Bromo ini bagi Wong Tengger itu bagaimana, Pak? Gunung Bromo termasuk kalderanya ini juga menjadi tempat yang spiritual bagi masyarakat Tengger khususnya, ya Pak? Benar sekali. Jadi Bromo dan kalderanya ini adalah bagian daripada itu termasuk perasaan Wong Tengger. Salam konservasi, sahabat Mentari Tengger. Salam sejahtera untuk kita semua sekalian alam. Hong Ulun Basuki Langgeng. Langgeng Basuki. Perkenalkan, kami Tony Artaka dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kami bersama Romo Dukun Eko Warnoto. Kami berada di Desa Tosari. Hari ini kita dalam rangka berdiskusi, ngobrol tentang rencana pembangunan jalur lingkar kaldera Tengger. Jadi ini dalam rangka untuk menata kembali jalur transportasi yang ada di kaldera Tengger, sehingga secara ekologi itu aman dan secara adat budaya masyarakat Tengger juga terlindungi. Nah, dalam kesempatan ini kami bersama dengan Bapak Romo Dukun Eko Warnoto kita akan berdiskusi lebih lanjut. Monggo Pak Eko dipun perkenalkan. Inggih, Hong Ulun Basuki Langgeng. Langgeng Basuki. Inggih, saya Eko Warnoto sebagai sesepuh Tengger, dukun pandita yang ada di Desa Tosari, di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan ini, dan saya selaku sesepuh Tengger. Ya. Terima kasih Pak Eko. Jadi sahabat Mentari Tengger, saya pakai udeng ini untuk menghormati daripada Wong Tengger. Jadi di sini istilahnya ada Wong Tengger, ada Wong Ngare. Kalau saya itu Wong Ngare, Wong Tengger KW. KW 2. Jadi Pak Eko, dalam pandangan masyarakat atau Wong Tengger terhadap Gunung Bromo ini secara spiritual maupun ikatan emosi Wong Tengger dengan Gunung Bromo ini bagaimana, Pak? Iya, Wong Tengger dengan Gunung Bromo ini seperti halnya bapak dan anak. Artinya ini Bromo ini adalah cikal bakal. Cikal bakal Wong Tengger. Di mana di Bromo ini adalah suatu cikal bakal yang ada di Tengger ini ada di Bromo itu. Jadi sangat penting sekali bagi Wong Tengger Gunung Bromo. Gunung Bromo ini ya. Itu. Leluhur gitu. Iya, termasuk leluhur. Leluhur itu adalah bagian daripada Wong Tengger. Terus kaitannya dengan aktivitas manusia dengan Gunung Bromo ini bagi Wong Tengger itu bagaimana, Pak?
Iya, wong Tengger dengan aktivitas sehari-hari, wong Tengger dengan Bromo, Iya. dan wong Tengger dengan Tenggernya. Iya. Orang Tengger ini mempunyai 3 konsep. Oh, 3 konsep. Iya, yaitu yang pertama itu dinamakan perayangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan atau Sang Penciptanya. Itu. Terus yang kedua itu pawongan, hubungan yang harmonis antara manusia sesama manusia. Itu yang perlu dijaga. Itu karena orang Tengger tidak membedakan antara orang ini dan orang lainnya, tidak membeda-bedakan. Jadi sama itu. Karena tidak ada manusia yang hidup tanpa manusia yang lain. Pasti masih itu juga membutuhkan orang-orang lain atau wong-wong liya, bahasa Tengger. Wong-wong liya. Terus yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yang dinamakan palemahan. Yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alamnya. Karena di Bromo ini adalah alam-alam sakral, alam-alam yang disakralkan oleh wong Tengger ini, maka dari itu ini hubungannya wong Tengger dengan Bromo ini sangat-sangat menyatu sekali. Baik di dalam keseharian maupun di acara-acara. Jadi Bromo termasuk kalderanya ini juga menjadi tempat yang spiritual bagi masyarakat Tengger khususnya ya. Benar sekali. Jadi Bromo dan kalderanya ini adalah bagian daripada itu termasuk perasaan wong Tengger. Kesatuan gitu. Iya. Kalau kalderanya tersakiti, kita yang juga merasa juga, apalagi saya sebagai sesepuh. Itu jadi sangat-sangat merasakan hal itu. Nah, terus ini Pak, berkaitan dengan aktivitas wisata modern yang sekarang kan sudah sangat ramai Pak di kaldera Bromo ini. Nah, ini apakah aktivitas ini mengganggu aktivitas wong Tengger di dalam menjalankan ritualnya, ibadahnya, atau dalam hal spiritualitasnya dengan Bromo, Pak? Iya, selama ini mengikuti aturan-aturan atau arahan-arahan, ini tidak apa-apa. Artinya gini, di saat upacara-upacara itulah nanti bisa dihindari. Seperti aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan. Suatu contoh pada waktu upacara Yatnya-Kasada. Itu memang di akhir-akhir ini dengan evaluasi terkait dengan kahanan alam, maka dari itu pengunjung yang tidak berkepentingan tidak diperbolehkan, biar tidak mengganggu wong Tengger untuk melakukan ritual. Itu karena dulu pernah orang Tengger, wong Tengger mau melakukan ritual itu terhalang oleh kegiatan-kegiatan wisata. Maka dari itu di saat-saat upacara yang ada di Tengger itu supaya dihindari kegiatan-kegiatan tersebut. Itu yang kami harapkan. Kalau tempat-tempat sakralnya itu mungkin di daerah mana saja, Pak? Kalau tempat sakral di kaldera itu saya kira itu sudah di semuanya itu ada. Jadi contohnya di Watuwungko. Watuwungko itu di dekat Pura. Di sebelahnya itu ada Watu Balang. Terus di Poten. Di Poten ya Pura ya. Poten sekitaran itu. Terus kalau perjalanan naik ke kawah itu ada Bajangan namanya. Bajangan. Mau naik di tangga itu Bajangan. Terus juga di puncak kawah. Itu kalau yang biasa dilintasi
oleh wisatawan. Itu. Kalau di daerah yang agak ke arah Segorowedi atau Watu Singo, ya di situ juga ada. Sebenarnya mulai masuk kalau di pintu Pasuruan, iya. Ini mulai masuk di Dingklik itu sudah di Dingklik ada. sudah. Sudah ada. Mulai masuk di pintu Dingklik ada. Di Penanjaan itu juga ada. Di Bukit Kedaluh ada. Terus di bawahnya itu di Lemah Pasar itu ada. Terus di Pusung Dhuwur itu ada. Terus Pakis Bincil itu ada. Terus sampai Mungkah Ningklik itu. Mungkah Ningklik. Yang dari turunan, kalau pemirsa teman-teman sahabat Mentari Tengger, kalau dari turunan dari arah Pasuruan itu yang batas dengan Laut Pasir. Laut Pasir itu Mungkah Ningklik itu namanya. Terus sampai di Patirtan Widodaren. Itu mau naik ke Widodaren. Itu ada, itu namanya Banyu Tarung, itu karena itu ada banyu datangnya dari dua sisi mata air. Ketemu di situ, itu ada tempat sakral. Terus di atas di Patirtan di Gua Widodaren, di atas di Gunung Gendera juga ada di situ. Ini yang pintu Pasuruan. Pintu Probolinggo di Cemor Lawang itu ada. Ini yang kalau masuk di Bromonya, di Mungkah Cemoro Lawang itu ada. Sampai itu di perjalanan ada namanya Watu Wongkuk, Watu Balang sampai Sanggar Poten. Terus yang ke selatan, yang pintu dari Lumajang dan Malang. Dari Jemplang. Di situ di apa namanya itu sebelah Pusung Gede, sebelah Pusung Gede itu ada namanya Watu Kuda. Sebelahnya itu Watu Singa. Watu Kuda itu tempat yang disakralkan itu. Terus ada Watu Gede di situ, di sekitar Lembah Watangan itu, sampai di Jemplang sana. Ini tempat-tempat sakral di kaldera Bromo ini. Dan di sekelilingnya ini juga ada. Di sekelilingnya itulah yang perlu kita jaga bersama. Karena kalau saya sendiri tidak bisa. Kita harus bersama-sama untuk memulihkan kembali. Itu. Kalau puncak-puncaknya, Pak, puncak-puncak gunung-gunung itu yang tempat muksanya putranya dari putra-putrinya daripada Roro Anteng dan Joko Seger itu puncak-puncak mana saja, Pak? Ya, ada yang namanya Gunung Ringgit. Gunung Ringgit. Gunung Ringgit itu di situ tempat tapakannya beliau Tumenggung Kelintar itu. Terus ada Gunung Lingga. Terus ada Gunung Gendera. Gunung Gendera itu yang di atasnya Widodaren. Terus ada Gunung Korsi. Ada Gunung Pudak Lembu. Pudak Lembu itu di Jokoniti. Iya, benar. B29. Gunung Pudak Lembu. Itu di puncak-puncaknya itu. Dan juga termasuk di Penanjaan juga. Iya, itu yang di puncak-puncak itu. Terima kasih. Jadi berkaitan dengan hal tersebut, Pak. Jadi kami ini dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu ingin bermaksud untuk mengatur kan tadi disampaikan aktivitas wisata yang sudah sangat ramai ini sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap aktivitas dan mungkin kesucian daripada kaldera Tengger dan Bromo ya.
Nah, ini kami bermaksud untuk membuat jalur wisata yang lebih ramah terhadap lingkungan dan ramah terhadap budaya masyarakat. Terutama itu yang ingin sekali kami lindungi untuk menjaga agar kelestarian daripada Bromo ini bisa menjamin juga kelestarian daripada budaya Wong Tengger. Ya. Nah, ini kami berencana untuk membuat semacam jalur lingkar Kaldera Tengger, sehingga kendaraan-kendaraan aktivitas wisata itu mengelilingi di tepian Kaldera Tengger. Ya. Nah, ini kami memohon tanggapan daripada Bapak, bagaimana menurut Bapak? Kami selaku sesepuh yang ada di Tengger ini mendukung sekali, karena ini menyangkut pertama masalah kesucian alam tersebut, kesucian kaldera tersebut, di mana Tengger ini ada sebutan tanah hila-hila, artinya tanah suci. Nah, kalau tidak kita jaga bersama, siapa lagi yang menjaga? Ini terkait dengan perencanaan ini kami mendukung sekali sebagai sepuh, karena kenapa? Nanti bisa menghindari lewat-lewat di tempat sakral atau tempat-tempat yang disakralkan. Seyogianya tempat itu tidak boleh dilewati, nanti bisa terkoordinir, artinya tepat pada sasaran yang dilewati. Jadi kalau bahasanya orang Tengger ini mbaleen titilurine biyen. Mbaleen titilurine biyen. Kalau bahasa Indonesianya mengembalikan asal usulnya dulu. Mengembalikan asal usulnya dulu atau mengembalikan jati diri daripada Wong Tengger. Dulu memang jalannya itu juga di pinggiran itu. Di pinggiran itu. Karena kenapa? Di tengah-tengah ini banyak tempat-tempat yang sakral. Khawatirnya nanti itu juga karena Tengger atau Bromo pada umumnya ini sudah banyak pengunjung. Jadi yang jelas itu banyak orang yang tidak tahu tempat mana yang disakralkan atau yang sakral, dan tempat mana yang bisa dilalui. Itu. Jadi ya benar, ini sudah banyak yang sudah ada titik-titiknya atau tetenger-tetengernya itu sudah, tetapi ini barangkali di luar itu masih ada. Ini untuk menjaga keselamatan bersama. Oke. Jadi jelas sekali di sini bahwasanya memang bahwa tempat-tempat yang sepertinya nggak kelihatan, nggak ada apa-apa gitu Pak ya. Iya, benar. Tapi sebenarnya kita ini hidup ini bersama alam ini juga ada dimensi-dimensi lain Pak. Nah, yang harus kita hormati pula. Iya. Jadi bumi ini milik kita semua. Iya. Baik yang nampak maupun yang tidak. Benar. Nah, ini yang berusaha untuk kita lindungi atau kita hormati bersama-sama. Terakhir Pak, kami mohon pesan-pesan spiritual, pesan-pesan pelestarian alam, pesan-pesan keamanan dan kenyamanan bagi para pengunjung yang juga ingin punya hak yang sama juga untuk menikmati Bromo, keindahan Bromo. Nah, ini mungkin kami mohon Bapak bisa memberikan pesan-pesan kepada kami semua. Monggo. Ya, saya sebagai sesepuh Tengger, saya mengharapkan sekali semua pengunjung ke Bromo ini untuk menghormati dan mentaati aturan-aturan yang ada di Bromo. Jadi marilah kita jaga bersama-sama
kesakralan tempat tersebut dan juga kesucian tempat tersebut, di mana hal itu untuk keselamatan kita bersama. Dan yang lebih-lebih kalau lewat di tempat-tempat yang disakralkan itu supaya tidak sembarangan. Artinya untuk menjaga pertama keselamatan dan kedua kesucian tempat tersebut. Karena tempat tersebut bagi orang Tengger itu disucikan dan disakralkan. Dan kami selaku sesepuh Tengger ini mengharapkan sekali Bapak Ibu siapapun yang berwisatawan di Gunung Bromo di Tengger ini untuk menjaga kesucian kesakralan, taatilah aturan-aturan yang sudah tertera di tempat tersebut. Terima kasih Romo Dukun. Sahabat Mentari Tengger yang berbahagia, itu tadi pandangan secara umum wong Tengger terhadap kosmasnya, yaitu Gunung Bromo, tempat leluhurnya, tempat yang disucikan. Jadi mari kita sama-sama menyadari, kita sama-sama untuk saling menjaga, saling menghormati. Artinya kelestarian ini harus terus dijaga, harus dirawat, harus dipelihara. Itu yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Lain waktu kita sambung lagi dengan topik yang berbeda. Salam lestari, salam konservasi. Terima kasih Romo Dukun. Sama-sama. Kami akhiri Hong Ulun Basuki Langgeng. Langgeng Basuki.